Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Melbourne dan yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN 2 Melbourne. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari ini menjelang siang kita diberikan kesehatan sehingga Bapak Ibu Guru semua bisa hadir memenuhi undangan kami, yaitu dalam kegiatan diseminasi praktek baik budaya positif yang kami sampaikan, yaitu saya sendiri sebagai Direktur CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora tahun 2024. Tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk meningkat waktu di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang diseminasi praktek baik budaya positif. Di sini saya didampingi oleh fasilitator, yaitu yang bernama Ibu Nur Aini yang berasal dari SLB Kota Sragen. Sedangkan saya sendiri Setio Widodo SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi lebih lanjut, materi ini kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri sejenak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, di sini kita langsung ke materi saja, yaitu terkait yang pertama adalah filosofi yang Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga
sehingga pendidikan tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis. Topik yang akan kita pelajari, yang akan kami sampaikan di siang hari ini yaitu terkait dengan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif, lalu teori motivasi, yang ketiga teori kontrol, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima yaitu segitiga restitusi. Budaya positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini seringkali sudah kita lakukan di sekolah kita, yaitu budaya positif. Salah satunya penuh hormat. Salah satu adalah siswa menghormati bapak ibu guru, atau siswa saling menghormati sesama temannya. Bertanggung jawab ini adalah siswa bisa bertanggung jawab mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Dan lanjutkan, yaitu mengapa budaya positif itu di sekolah harus kita tanamkan, yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Ini dari budaya positif sendiri. Yang pertama, disiplin positif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengarkan kata disiplin? Yang kedua, cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid? Dan yang ketiga, apakah cara tersebut sudah berhasil? Ini semuanya sudah Bapak Ibu lakukan, semuanya di kelas-kelas. Nah, yang pertama, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Mungkin Pak Nanang bisa menyampaikan sedikit saja terkait dengan kata disiplin tadi. Oke, terima kasih. Untuk kata disiplin menurut saya adalah mentaati aturan yang sudah berlaku, baik itu secara kesadaran diri ataupun di adanya peraturan yang ada dari orang lain. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Lalu cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid, Pak? Untuk penerapan pada murid, disiplin itu kita buat aturan yang berdasarkan kesepakatan yang ada di baik itu di kelas maupun yang ada di sekolah. Kita buat kesepakatan bersama, kemudian kita melaksanakan secara bersama-sama, secara bertanggung jawab. Baik, cara-cara tadi sudah berhasil ya, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah hampir berhasil. Terima kasih, Pak. Lanjutkan. Disiplin positif. Jadi makna kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif
tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini Bapak Ibu perlu kita garis bawahi bahwa kita mendisiplinkan siswa tidak harus memberikan hukuman. Hukuman ini dipakai manakala untuk kegiatan yang baik terakhir. Tetapi ini sebenarnya tidak perlu, ya, tidak perlu digunakan sama sekali. Ini hanya alternatif saja, alternatif yang terakhir. Disiplin positif ini ada 3, yaitu disiplin diri, nilai-nilai kebajikan, motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pelajar Indonesia atau profil pelajar Pancasila itu ada kearifan, kreatif, kebinekaan, global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini profil pelajar Pancasila yang nantinya akan menjadikan merdeka belajar. Adapun tujuan utama merdeka belajar, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas bukanlah peraturan kelas. Mari kita bedakan satu persatu. Kalau peraturan biasanya rinci dan konkret. Peraturan biasanya dibuat dalam jumlah yang cukup banyak. Peraturan bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan dibuat lebih abstrak dan universal, dapat mencakup perilaku-perilaku yang berkaitan dengan nilai yang diyakini. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, prinsip keterlibatan antara siswa, guru maupun warga sekolah. Yang kedua, tak perlu banyak agar mudah diingat, jadi tidak terlalu banyak, mungkin hanya 5 atau apa di kelas. Ini bisa antar kelas bisa berbeda-beda keyakinannya, tergantung dari kelas itu masing-masing. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Kalimat positif kalimat yang bisa membangun, yang bisa memotivasikan siswa itu untuk meyakini keyakinan itu. Yang keempat, sesuai dengan konteks lingkungan sekolah. Yang kelima, perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan situasi. Nah, yang kelima ini, manakala keyakinan kelas itu sudah dirasa sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas, Bapak Ibu guru bisa dirubah kapanpun. Itu keyakinan kelas. Yang kedua adalah teori motivasi. Pernahkah Anda berpikir mengapa seorang bertindak atau berperilaku? Ya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini
Ini saya ulang lagi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasinya adalah dari luar atau eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini juga saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi, yang pertama hukuman dulu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan Gosen tahun 2004. Bisa kita ambil contoh, ini saya contohkan anak berkelahi di kelas. Hukuman, guru marah sehingga anak takut, menyuruh anak untuk lari 3 kali putar lapangan. Ini contoh hukumannya. Guru marah sehingga anak takut dan menyuruh anak untuk lari 3 kali putaran lapangan. Konsekuensi, guru menyuruh anak untuk membersihkan lingkungan kelas dan sekolah. Guru tegas siswa menghormati peraturan yang ada. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Artinya Bapak Ibu, ini saya beri contoh, kalau ada anak berkelahi di kelas, terkadang kita memberi hukuman. Yang termasuk hukumannya ini adalah ini, guru marah-marah sehingga anak takut, lalu diberi hukuman untuk lari 3 kali keliling lapangan tadi. Lalu konsekuensi, kalau menurut konsekuensi apa yang saya terima jika melakukan berkelahi di kelas seperti ini. Restitusi, guru memanggil, menanyakan keyakinan kelas, lalu membantu menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga mengakibatkan anak itu berkelahi tadi. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan kelima, kekuatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ini ada beberapa contoh. Dinda, seorang anak kelas 1 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani adalah gurunya.
Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Dengerin ibu guru saja. Nah, ini kira-kira apa Pak? Kenapa? Kepuasan. Apa Pak? Menurut saya kepuasan karena anak ini merasa kurang puas jika dia tidak ikut dalam tidak ikut aktif di dalam pembelajaran. Menurut saya. Mungkin yang lain Pak Nanang? Menurut saya mungkin Oke, ini Pak. Pak Narto tadi kepuasan, mungkin tidak hanya kepuasan, mungkin saya menjawab dengan kasih sayang. Itu. Terima kasih atas terima kasih atas jawaban dari ataupun masukan dari beberapa teman. Mari kita lihat. Ya, jadi dari contoh kasus tadi, Dinda seorang yang mengatakan aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu saja, hanya mendengarkan ibu gurunya saja. Ini kebutuhan adalah kebebasan, ya, kebebasan. Karena mungkin Dinda ini menginginkan kebebasan dalam belajar di kelas. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, biar Bapak Ibu guru lebih semangat lagi, kita tes breathing sebentar. Dulu Pak. Bapak Ibu guru bisa berdiri sebentar. Kita senam olahraga dulu. Bisa di samping sisi kanan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke materi, kita lanjutkan materinya. Oke, tadi sampai di sini ya. Nah, jadi dari kasus yang pertama kebebasan yang diinginkan, yang kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, kasus yang kedua, ada seorang anak kelas 3 SD di kelas, dia suka mengganggu
menjahili teman sekelasnya dan suka meminta paksa bekal atau jajan temannya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Dinda, jika jawabannya seperti itu apa? Aku suka membuat teman-temanku kesal dan marah. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda? Pak Tari? Mungkin kesenangan, kebebasan. Baik, Pak Dudo, saya itu kebutuhan yang butuhkan siswa itu kurang menyenangkan. Itu kesenangan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Tari. Mari kita lihat. Ya, betul sekali Pak Tari. Nah, Pak Tari sudah memahami lebih daripada saya. Ya. Baik, jadi dari kasus tadi, aku suka membuat teman-temanku kesal dan marah. Itu adalah anak tersebut membutuhkan kebutuhan kesenangan. Perlu dihibur ya Pak Tari. Baik, sebagai guru yang baik, tentunya Pak Tari selalu menghibur anak tersebut. Kita lanjutkan, yaitu budaya positif yang keempat, teori kontrol. Ya, ini kita bermain buka tutup. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar mendapatkan atau membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Baik. Jadi itu tadi contoh ya buka tutup. Jadi kalau Anda mempunyai keinginan itu kan terkadang bisa membujuk, merayu, mengancam, banyak sekali ya. Itu contohnya. Nanti bisa kita praktekkan di lain kesempatan. Miskonsepsi mengenai makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Yang keenam, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrol, model berpikir menang-menangan atau menang-menang. Ini tabel 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ini identifikasi gagalnya, identitas berhasil atau sukses, terkontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, bisa teman, bisa pemantau. Sedangkan identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, menghargai diri sendiri, itu sebagai manajer. Nih, guru berbuat hukumnya mendidik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, jadi Pak tadi nggak boleh menyindir siswa ya. Lalu guru berkata, kalau sebagai penghukum, ini kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, resikonya ini mengancam, diancam. Ya, Pak tadi nggak pernah ngancam ya. Nah, nggak boleh galak juga. Oh, malah disuruh galak siswa. Malah kebalikan ya, siswa zaman now gitu ya. Oke. Kalau kita di identitas berhasil atau sukses sebagai teman, ini mungkin ayolah lakukan demi Pak Tari. Masa kamu tidak mau ingat tidak Ibu Pak Tari pernah bantu apa? Dulu kan pernah Pak Tari bantu untuk mengerjakan tugas atau apa dirayu. Ini sebagai Pak Tari memposisikan sebagai teman, tidak memposisikan sebagai guru. Terkadang memposisikan sebagai guru, terkadang memposisikan sebagai teman. Pemantau ini hanya menanyakan apa peraturannya, apa keyakinan kelasnya kemarin. Contoh kalau ada anak tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat atau tidak mau melaksanakan piket, Pak Tari hanya sebagai pemantau, menanyakan kenapa keyakinan kelasnya kemarin kan harus piket setiap hari, tidak boleh datang sekolah tepat waktu, menanyakan kenapa datang terlambat. Pak Tari kenapa datang terlambat? Karena bangunnya kesiangan, padahal bangunnya jam 6 itu kan masih pagi ya Pak. Ya, jadi belum kesiangan. Ini keyakinan kelas. Ya, ini maksudnya memposisikan ini kontrol. Ini Pak Tari ini bisa memposisikan sebagai ini Pak, 5 ini bisa penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira dari 5 ini Pak Tari yang sering dilakukan sebagai apa? Penghukum, membuat orang atau teman. Paling tidak ya sebagai ini Pak. Dulu teman dan Manajer, oh, bagus sekali. Semoga dari ini Pak yang Pak Tari lakukan sebagai teman dan manajer, ini anak-anak menjadi lebih maju dan lebih sukses nantinya. Nah, jadi jangan sampai menjadi ini Pak, penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Ya, ini akan diingat, kekecewaannya akan diingat sampai nanti dewasa nanti. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Pak Tari? sementara Tidak, terima kasih ya Pak Tari. Nah, posisi kontrol guru, posisi kontrol penghukum ini kita jelaskan ya Pak Tari satu persatu. Penghukum itu gambar apa? ini peluit Pak, ini kayak guru olahraga seperti saya lah ya, peluit. Pikiran saya mana-mana ya. Oh, ada ini penghukum menyemprit, semprit kan hukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Ini sebagai kata-kata contoh, ini adalah kata-kata penghukum.
nek pakai bahasa Jawa Pak, awas besok agak darah. Nah, seperti itu Pak. Itu. Kalau ini sebisa mungkin dihilangkan Pak katanya. Ini kalimat hukum. Yang berikutnya posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Ini gambar apa tadi? Orang menangis, sedih. Nah, karena merasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Seperti, ibu sangat kecewa kepada kamu. Contoh, Pak tadi sangat kecewa dengan kamu, Pak. Tidak mengindahkan seperti itu kan. Akhirnya anak menjadi bersalah. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Nah, bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Nah, ini yang biasa dulu zaman saya sekolah seperti itu. Nah, besok saya bilangin orang tuamu ya, besok orang tua saya panggil ke sekolah. Itu kan membuat anak menjadi rasa bersalah. Ini akan selalu diingat sampai besok nanti dewasa. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ini tadi yang seperti dijelaskan Pak Tari tadi. Ini Pak Tari sering memposisikan sebagai teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti, ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafin dan bantu bereskan ya. Pak Tari berarti sering menggunakan kalimat-kalimat yang sebagai contoh ini ya? Iya, saya sering menggunakan. Oke, terima kasih. Bagus sekali Pak. Saya suka. Posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Contohnya, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Ini kayak sedikit menakut-nakuti ya, pemantau. Tapi tidak kelihatan kalau kita menakut-nakuti, hanya memantau saja. Ayo mengingatkan. Ayo peraturan kelasnya apa? Ayo kesepakatan kelasnya apa? Kalau ada anak yang datang terlambat, ayo peraturan sekolahnya, sekolah itu datangnya jam berapa? Hanya memantau, mengingatkan saja. Kesepakatan kelas ditulis. Iya, kesepakatan kelas ini di Pajak. ya itu di Pak Nato ini sudah ada kesepakatan kelasnya, ditulis-tulis seperti itu. Ya, ini posisi kontrol yang kelima tadi, yang terakhir Pak, yang tentang manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti contoh ini. Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Contohnya kalau ada anak datang terlambat, kita panggil, kita tanyakan bagaimana caranya, apa rencana kamu agar tidak terlambat lagi. Contohnya
bisa bangun lebih awal, menyetel jam beker jam 4:30 alarm, sehingga bisa sholat subuh dulu baru nanti mandi, setelah itu persiapan berangkat ke sekolah sehingga tidak datang terlambat. Ya. Rata-rata datangnya setelah Iya Pak, setelah Aku itu. pernah membawa buku gambar. Aku Nah, ini ada setelah ini ada video contoh ini penjelasan terkait dengan posisi kontrol guru. Aku pernah membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang, tidak boleh ke sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Baik, itu tadi sedikit contoh video yang lanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke budaya positif yang kelima, dan segitiga restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun segitiga restitusinya, kalau dibuatkan gambar seperti ini. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tahapan segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas.
Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah video Sekarang keterangan kalian baca restitusi. secara diri, baca buku halaman 70 sampai 71. Tadi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak yang dengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Baik, itu tadi terkait video contoh penerapan restitusi. Kemarin kami juga sudah mencoba untuk mempraktekkan penerapan restitusi terkait dengan anak yang datang terlambat. Pastinya anak tersebut mempunyai alasan kenapa datang terlambat, lalu kami menanyakan kesepakatan kelasnya, peraturan sekolah, lalu memberikan motivasi, sehingga setelah anak tersebut direstitusi, anak tersebut menjadi lebih termotivasi lagi. Ini contoh berikutnya. Di hari Senin ketika upacara bendera, terlihat seorang siswa laki-laki tidak mengenakan topi. Hal tersebut membuat si anak berdiri ke depan barisan, terpisah dengan kelasnya. Nah, ini contoh upacara di sekolah kita. Di sesi kedua ini berbagi praktek baik budaya positif di sekolah. Pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah guru menanyakan pemahaman mengenai keyakinan kelas. Nah, bisa menanyakan ke siswa. Ini keyakinan kelas ini ditanyakan langsung kepada siswa, dan siswa menyampaikan keyakinan kelas yang diinginkan di kelasnya. Contohnya melaksanakan piket kelas atau membersihkan kelas, membuat jadwal piket kelas. Itu diyakini atau disepakati dilaksanakan di pagi atau di siang setelah pulang sekolah. Lalu contoh berikutnya, diam pada saat bapak ibu guru, saling menghormati manakala ada orang yang berbicara. Itu jadi guru menyampaikan pemahaman mengenai keyakinan kelas tersebut. Berikutnya, murid menuliskan keyakinan atau harapan. Ya, dituliskan
keyakinan dari siswa-siswa tadi, harapannya apa, lalu nanti kita bacakan, nanti baru disepakati bersama. Yang keempat, yang kedua, murid menuliskan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kertas berwarna. Lalu keyakinan kelas ditempel di dinding dan ditandatangani semua murid. Keyakinan kelas yang harus diyakini, ini contohnya yang ditempel di sini seperti kertas-kertas yang kemarin pada waktu pendampingan dulu sudah pernah kita lakukan. Harapan dari penerapan keyakinan kelas, dengan penerapan keyakinan kelas diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini adalah aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Bisa menerapkan 3S, senyum, sapa, salam, lalu gotong royong, kerja bakti, lalu ini disiplin dalam pelajaran, mengerjakan pelajaran dengan mandiri. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Ini adalah daftar referensi dari tadi apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama dari materi modul 1.4 budaya positif dari SPGP angkatan 11, budaya modul positif PLM, elemen slide presentasi PPT, Apa itu? Pantun. ini pantun Pak, bisa dibacakan Pak pantunnya. Pak Tari ya? Pak Tari aja. Saya balik. Pak Tari bisa Mas pantun. Ya, satu mana Pak? Pantun Pak. Pantun, Pak. Pantun. Itu pantun Pak. Itu dibaca pantun. Pergi ke masjid memperbaiki kota. Balik ke rumah memperbaiki pagar. Jangan menyerah karena gagal. Mari maju serta wujudkan merdeka belajar. Jadi Pak, terima kasih. Baik. Ini hasil diseminasi aksi nyata budaya positif GGB Angkatan 11 Kabupaten Blora tahun 2024. Terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada beberapa mungkin pertanyaan atau masukan dari apa yang sudah kami sampaikan tadi untuk menjadi tambahan ilmu ataupun wawasan bagi saya selaku penyampai materi. Monggo Pak Nanto. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin bertanya bagaimana caranya untuk penerapan budaya positif pertama kali yang jenengan lakukan untuk menerapkan di sekolah itu bagaimana? Nah, kemudian setelah itu apa saja perlu disiapkan dan bekerjasama dengan siapa saja supaya budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dan sejauh manakah perkembangannya yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Siap jelas ya Pak ya. Siap. Pertanyaannya ini bulat sekali. Baik, budaya positif yang sudah saya lakukan yang pertama
terkait dengan kedisiplinan anak, Pak. Yang pertama itu saya karena saya kebetulan adalah guru mata pelajaran, saya ketemu anak tiap kelas itu seminggu hanya sekali, sehingga saya perlu memetakan karakter anak. Mungkin dari anak kelas 1, 2 itu kan berbeda-beda, sehingga langkah awal adalah saya memetakan karakter dari anak tersebut. Lalu yang kedua, saya menanyakan keinginan dari siswa itu bagaimana, sehingga saya tuangkan nanti dalam pembelajaran saya di kelas. Dan ya, menjadikan keyakinan kelas. Kalau saya pribadi, karena guru mapel, berarti saya jadikan keyakinan kelas PJOK. Khusus di PJOK. Mungkin keyakinan kelas PJOK itu adalah berbeda dengan keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Ini khusus PJOK. Jadi nanti antara kelas 1, 2, 3 itu kan berbeda-beda, karena karakternya anak juga berbeda-beda. Yang berikutnya tadi apa, Pak? Lanjutannya? Yang pertama itu ini Kolaborasinya dengan siapa? oh, siapa saja. Kerjasamanya dengan siapa? Ya baik. Tentunya karena saya adalah guru mata pelajaran, sehingga saya harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sejawat yang lainnya, khususnya adalah guru kelas itu. Jika saya membuat keyakinan kelas di kelas 1, berarti saya harus bekerja sama dengan guru kelas 1. Begitu pula dengan kelas yang lainnya. Karena yang lebih tahu kondisi kelas adalah guru kelas. Karena kan guru kelas setiap hari pasti ketemu, beda dengan kelas yang lainnya. Itu dari saya, Pak Tarto. Monggo Pak Tarto bisa gabung. Kemudian mungkin kan pertama kali langsung dengan bersama dia kolaborasi dengan guru saja atau mungkin dengan kelas dulu, Pak, nggak izin atau gimana? Oke, baik Pak. Pertama tentunya saya juga berkolaborasi dengan atasan, Pak, karena kan atasan yang mempunyai kebijakan di sekolah, saya menyampaikan, tetapi saya tidak melepasnya dari guru kelas terlebih dahulu, Pak. Setelah hasil dari guru kelas yang saya meminta beberapa informasi yang dari guru kelas, lalu saya catat, lalu saya juga menyampaikan ke kepala sekolah dari hasil observasi yang sudah saya lakukan. Gitu, Pak. Berarti Jojo seperti kemarin deh, atau sama saya, atau sama Pak Nana, sama Pak Ari. Setelah jadi ke-6 kelas ini bisa sudah dikoordinasi, sudah siap dengan karakter masing-masing. Kemarin baru setelah itu baru ke kelas menyetujui apa yang menjadi konsumen demi tercapainya atau demi tercapainya proyek tersebut. Itu ya, betul. Jadi hasil dari kolaborasi dengan teman sejawat, lalu kesepakatan atau keyakinan kelas yang dari siswa, nanti kami sampaikan ke atasan. Atasan mungkin memberikan masukan dari hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, kita padukan dengan peraturan yang ada di sekolah. Berarti yang kemarin pada saat rapat guru kemarin disampaikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari program dengan terkait dengan budaya positif dan sudah terlaksanakan, itu berarti hasil dari koordinasi dengan guru-guru, kemudian hasil dari kepala sekolah, kemudian kemarin pada saat rapat disampaikan itu. Betul, Pak. Betul sekali. Betul. Sudah, Pak. Ya. Mungkin yang lainnya, monggo Pak Nanang sudah. Pak Tari, gini monggo. Terima kasih Pak Widodo. Ini kan mengenai budaya positif ya. Jadi yang saya tanyakan, disiplin positifnya itu kira-kira
dibahas di rapat yang dulu atau di wali kelasnya saja. Misalnya saya pengen nulis budaya positif mengenai disiplin. Nah, nanti ini wali kelasnya kan berbeda-beda. Nah, ini disamakan dengan guru yang lain atau beda? Itu saja Pak. Terima kasih. Begini Pak Tari, terkait budaya positif atau keyakinan kelas, itu antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu bisa berbeda, tidak harus sama. Karena tadi seperti yang awal saya sampaikan adalah karakter atau keinginan siswa itu juga berbeda-beda. Jadi keyakinan kelas itu kita sampaikan ke siswa. Contoh saya guru kelas 4, saya menyampaikan ke kelas 4 keyakinan kelas apa yang diinginkan selama tahun pelajaran 1 tahun ini. Mungkin datangnya lebih awal Pak. Saya untuk Rebo piket saya pengennya hari Senin Pak, karena saya kalau hari yang lainnya saya mungkin tidak bisa datang lebih awal. Atau Pak, setelah setiap hari Jumat kita laksanakan ibadah sholat Jumat bersama atau bagaimana. Ya, keyakinan kelasnya tentunya berbeda-beda tergantung kelas itu. Jadi walaupun kita sebagai guru tetap kita berkolaborasi dengan guru yang lainnya, mencari informasi, minta pendapat dari guru yang lainnya. Tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa keyakinan kelas itu antara kelas 1 dan kelas yang lainnya itu berbeda, tidak harus sama. Itu Pak Tari. Mungkin Pak Nana ada. Ya, sedikit yang mau saya tanyakan terkait dengan tadi sudah disampaikan adanya peraturan dan keyakinan. Yang saya mau tanyakan adalah apakah sama peraturan dengan keyakinan itu, Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ditanyakan apakah peraturan dengan keyakinan sama. Di sini tadi sudah dijelaskan dan diberikan contoh bahwa itu tidak sama Pak. Jadi kita kembali ke slide yang awal tadi. Nah ini Pak. Nah, keyakinan atau nilai yang berdasarkan besar yang sepakati bersama secara liberal lepas dari latar belakang suku negara bahasa. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas ini biasanya rinci dan konkret, tetapi kalau keyakinan kelas dibuat lebih abstrak dan universal, dapat mencakup perilaku-perilaku yang berkaitan dengan nilai yang diyakini siswa tersebut. Tetapi kalau peraturan biasanya dibuat dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, Pak. Ini beda peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Itu dari saya. Terima kasih. Sudah tidak ada tambah lagi? Cukup? Oke, baik. Ini baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu, saran, sehingga saya bisa menyampaikan materi saya terkait dengan diseminasi terkait dengan budaya positif. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.